Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita akan mempelajari sifatul huruf. Setelah menyelesaikan makharijul huruf, maka langkah berikutnya bagi seorang qori, bagi seorang yang membaca Al-Quran, harus memahami makharijul huruf. Dilanjutkan kepada sifatul huruf, ya. Jadi orang yang bisa membaca Al-Quran ialah orang yang paham terhadap makharijul huruf serta prakteknya. Setelah itu sifatul huruf, tebal dan tipisnya, kemudian dilanjut dengan ahkamul huruf, hukum-hukum huruf, kemudian dilanjut dengan waqaf dan ibtida dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pokok, ya. Yang pokok itu ada 4 itu. Oleh karena itu, para pecinta Al-Quran hendaknya betul-betul berusaha untuk membiasakan diri membaca Al-Quran dengan benar. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang membaca Al-Quran itu yang dicari cuma hatamnya. Satu hari hatam, nanti dibaca rame-rame, dan tidak mengindahkan ilmu tajwid sama sekali. Panjang pendeknya juga tidak diberikan, ya, tebal dan tipisnya tidak diberikan. Itu semuanya sia-sia. Malam ini insya Allah akan kita jelaskan secukupnya waktu, dengan memerinci tentang hamas itu apa, kemudian mengapa ada lawannya. Baik, kita lanjut, ya, dengan membuka halaman 24 setelah makhraj, ya. Jadi kita jangan lupa, ya, mengkaji makhraj itu, ya. Sebab karena makhraj itu nanti makna bisa berubah. Ini namanya lahan jali. Lahnun jali. Kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Nah, bagaimana berkaitan dengan sholat seseorang tatkala dia menjadi imam? Para ulama sepakat kalau imam itu lahannya lahan jali, tidak sah sholatnya. Ya, dia harus mengulang sholatnya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, harusnya alamin. Ini fungsi daripada makharijul huruf, tapi dia baca alamin, ya. Ini sangat berbahaya, karena artinya segala puji bagi Allah yang memiliki segala macam penyakit, alamin. Yang dimaksud sama Allah Ta'ala itu segala puji bagi Allah yang memiliki, yang menguasai segala alam. Alam itu banyak, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam binatang, ada alam apalagi. Seluruhnya alam itu semuanya siapa penguasanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjut, ya. Kalau ini sifat. Kalau sifat ini terkadang merubah, terkadang tidak. Tapi kalau makhraj pasti. Kalau makhraj pasti. Baik, kita lanjut, ya. Ini sifat huruf, halamannya 24. Sifat huruf ini kaitannya dengan tata cara pengucapan huruf, ya, dalam makhraj. Perlunya untuk membedakan satu huruf dengan yang lainnya.
Mengetahui sifat huruf ini ada beberapa manfaat. Di antaranya membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Tempat keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Kemudian pengucapan huruf ini sifatnya benar, makhrajnya benar. Kemudian mengetahui huruf-huruf yang sifatnya kuat dan yang lemah, karena nanti akan diidghamkan yang kuat itu kepada yang lemah, boleh atau tidak. Kalau boleh itu namanya idgham apa dan bagaimana bentuknya. Itu untuk mengetahui sifat huruf ya. Di sini pentingnya. Ya, namun sahabat-sahabat, kita perlu sabar ya untuk mempelajari ini, perlu sabar dan perlu banyak belajar. Kemudian sifat itu terbagi menjadi dua. Sifat huruf terbagi menjadi dua. Bagian pertama adalah sifat huruf yang memiliki lawan. Yang kedua, sifat huruf yang tidak punya lawan. Ini akan kita perinci ya. Jadi nanti kita baca dulu secukupnya waktu ini. Kemudian kalau tidak cukup kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Yang pertama, hamas. Hamas ya. Hamas itu lawannya al-jahru atau jahr. Kalau satu huruf memiliki sifat hamas, itu dipastikan tidak punya sifat lawannya. Jahar tidak punya. Bagaimana mungkin satu huruf bisa berlawanan begini, memiliki dua sifat? Itu tidak mungkin. Nanti kita insya Allah akan peragakan di sini. Jadi makna hamas adalah itu perasaan halus maknanya. Singkatnya saja, perasaan halus. Dan huruf hamas itu kalau diucapkan dia berdesis, berjalan terus, yang berjalan nafasnya. Huruf hamas itu ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10 yang terkumpul dalam kalimat fahastahu syahsun sakata. Insyaallah hafal ini ya kita, karena dulu sudah pernah dibahas ini ya. Jadi fahastahu syahsun sakata. Jangan keliru sama sin ya. Ini shot, bukan sin ya. Lalu lawannya jahar ya. Jahar ini artinya jelas. Jelas huruf itu ketika dibunyikan, dan lebih jelas lagi ketika dimatikan. Saya kasih contoh dulu ya, hamas ini. Kalau kita ingin tahu apa yang dimaksud berjalan, nafas itu, dan apa pula yang dimaksud hamas itu dengan suara halus, perasaan halus, seperti apa? Kita ambil satu contoh ya. Kita ambil satu contoh. Fa misalnya. Fa, fi, fu. Ya. Itu ketika mati, dikasih mati. Af. Af. Itu jalan terus kan. Yang jalan itu nafasnya. Af. Ya. Sampai dengan ha. Ha, hi, hu, ah. Itu namanya hamas. Nah, ya, perhatikan yang jahar sekarang. Huruf hamas itu ada 10. Jumlah huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu ada 29. Ya, para ulama telah sepakat. Kalau toh perbedaan, ada yang bilang 28, ada 29, 30. Itu karena perbedaan menghitung aja ya. Kemudian huruf yang jumlahnya 29 itu diambil 10, tinggal berapa? Tinggal 19 ya. Maka kita ambil satu saja di antara 29 itu. Hamzah masuk huruf hamas atau bukan? Bukan. Berarti ada di lawannya. Namanya huruf
jahar. Kita bunyikan. A, I, U. A. Dia diam kan? Tertahan dia. Nafasnya tertahan sekaligus suaranya tertahan. A, I, U, A. Tertahan itu. Kalau jalan berarti bukan hamzah itu. Ain berarti. Lo jalan kan? Itu bedanya. Ya. Cuma menjelaskan ini dengan tulisan itu perlu ya. Hanya saja waktunya ini kalau nanti pas di tengah-tengah habis itu kurang mengena ya. Jadi harusnya ada waktu yang memang khusus untuk membahas ini. Ya, tapi tidak apa-apa lah ya, kita seadanya ya, seadanya. Baik, yang kedua, siddah ya. Siddah ini menurut bahasa tertahan. Kalau jahar itu jelas ya. Kalau siddah ini tertahan. Cuma mirip-mirip aja. Kemudian lawannya siddah ini adalah rokhawah atau rikhwah. Rikhwah ini tertahannya, mengalirnya suara ya. Jadi kalau hamas tadi yang mengalir itu nafasnya, tapi kalau rikhwah ini yang mengalir suaranya. Sekarang kita ambil contoh. Siddah ini hurufnya ada berapa? Ajidu kotin bakata atau ajid kotin bakat. Ada berapa itu? Ada 8. Betul ya? Ada 8. 29 diambil 8 tinggal berapa? 21. Berarti ya 21 ada enggak di dalamnya itu huruf hamzah? Di dalam 21 itu kan tidak ada kan? Adanya di ajidu kotin bakat tadi. Berarti hamzah itu masuk dalam huruf siddah yang berarti sudah 2 punya sifat. Jahar 1, siddah 1. Berarti hamzah punya 2 sifat. Ambil contoh misalnya rikhwah ini hurufnya kho misalnya ya. Kan ajid kotin bakat itu kho tidak ada di situ. Kho ini termasuk huruf rikhwah yang kalau dibunyikan ya dia jalan suaranya. Kho, khi, hu, ya, atau ghain misalnya. Ghairu ghairil maghdubi. Nah, itu harus jalan itu. Ghairil maghdubi. Enggak boleh ghairil maghdubi. Ada enggak orang baca begitu? Nah, gitu loh. Itu perlunya kita paham terhadap sifat itu. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu ada ilmunya ya, satu huruf dan seterusnya. Ghairil maghdubi. Nah, ya. Itu sifatnya rikhwah namanya. Nah, di tengah-tengah antara jalan terus dengan berhenti tertahan itu namanya ada tawassut. Ya, huruf tawassut. Hurufnya ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Lin Umar. Terkumpul dalam kalimat Lin Umar. Nah, supaya kita tahu ya, huruf rikhwah ini, rikhwah kan, huruf rikhwah ini. Huruf siddah ya. Ajid kotin bakat. Itu ada berapa? Ada 8. Kemudian ditambah dengan huruf tawassut 5 terkumpul dalam kalimat Lin Umar. 8 ditambah 5 ada berapa? 8 ditambah 5 berapa? 13.
Di sisa berapa? 29 diambil 13. Hah? Assalamualaikum. Sisa berapa? Sisa 16. Nah, sisa 16 itu hurufnya rikhwa namanya. Hurufnya rikhwa. Itu nanti begitu caranya untuk mengetahui ya, untuk perbedaan perlawanan. Bisa terangkan ini dulu, nanti saya peragakan, tapi tidak bisa sekarang, insya Allah depan ya. Itu namanya bainiyah atau tawassut. Baik, kita sekarang latihan membaca surat ya Asy-Syarh Alam Nashrah. Latihannya, coba perhatikan cara membacanya ya, huruf-huruf hamas, rikhwa dan seterusnya yang baru diterangkan ini ya. Jadi dari keterangan ini bahasanya jahar lawannya hamas, kemudian syiddah lawannya rikhwa, dan di pertengahan itu ada tawassut atau bainiyah namanya ya. Maka ketika kita melatih latihan dalam surat Alam Nashrah ini, coba ya, saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Kaf ini termasuk huruf hamas. Khusus kaf dan ta ini hamasnya baru muncul ketika suara itu dilepas. Dua huruf ini aja. Kan ajidu apa namanya, huruf fahasahu syahsun sakata. Ya, seperti yang kita contohkan ya dulu ya. Idza syamsu kuwirat. Nah, hamasnya itu baru muncul ketika dilepas. Sama dengan alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Laka sadrak. Ya. Itu jangan dibuang itu. Karena nanti akan kita jelaskan nanti bahwa sifat itu dikumpulkan pada dua bagian secara garis besar. Yang pertama sifat dzatiyah namanya. Ya, yang kedua sifat aridhah. Sifat dzatiyah artinya sifat yang melekat, yang wajib ada pada sifat itu dan wajib diberikan. Tidak boleh dibuang. Siapa yang membuang sifat itu berarti dia telah melanggar ya penggunaan hak huruf. Karena huruf itu juga punya hak, sebagaimana manusia juga punya hak untuk diberikan hak hidup. Al-Quran itu kalau misalnya dibuang sifatnya, tidak bisa jalan dia. Misalnya satu huruf dibuang, hamzah saja dibuang, Al-Quran tidak bisa jalan, tidak bisa dibaca. Karena itu jangan coba-coba membuang satu huruf saja dari Al-Quran. Jangan coba-coba membuang sifatnya satu saja. Sampai begitu para ulama, ya, para ulama qurra dahulu menjelaskan kepada kita. Ketika seseorang itu membuang sifatnya, ya, salah satu huruf dibuang sifatnya, akhirnya dia hilang sifatnya. Maka orang ini berarti tidak memberikan hakul huruf padanya. Jadi ada hakul huruf, ada mustahakul huruf. Sifat dzatiyah itu sifat yang wajib diberikan kepada huruf itu, setiap huruf itu. Jadi membaca Al-Quran itu bukan urusan kecil. Dan seperti orang sekarang ini ya, orang sekarang ini bisa baca Quran, bisa. Belajar di mana? Belajar sendiri. Wah, ini repot ini. Ada nggak orang begitu? Belajar sendiri. Saya punya teman ya, teman tapi tidak begitu akrab. Dia seorang kiai, seorang dai lagi, viral lagi.
ya, ketika bincang-bincang dengan saya ini masalah tahsin ini, lantas dia bilang begini, coba dengarkan bacaan saya, tolong, apa salah apa enggak? Saya dengarkan, saya batin aja, loh ini Pak Kiai kok gini bacaan, padahal Kiai. Ternyata dia bilang apa? Saya tidak pernah talaki, tidak pernah belajar sama guru, saya belajar sendiri. Seorang kiai tokoh lagi, trauma ke sana kemari. Bayangkan. Nah, ini orang yang begini ini termasuk musiun asimun. Orang yang baca Quran salah dan dosa. Kan gitu. Ini perlunya kita belajar. Ini perhatikan ya. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Pokoknya hamas itu ya. Itu yang dimaksud mempraktikkan hamas itu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta ya. Itu huruf perikhwannya tadi ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, paham ya? Jadi ini supaya diperhatikan, alam nasroh itu A itu huruf apa? Ya. Kan begitu. Kemudian la itu huruf apa, mim itu huruf apa, itu kita kenali. Kemudian sifatnya seperti apa. Itu dengan demikian insya Allah kita baca Quran aman ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, di bawahnya ini yang ketiga, sifat huruf yang wajib kita kenali. Isti'la, lawannya istifal. Isti'la lawannya istifal. Isti'la adalah naiknya suara atau naiknya lidah ini ya sampai kepada langit-langit atas dari mulut ini. Karena naiknya lidah ini sehingga suara ya terdengar tebal. Ya, terdengar tebal. Kemudian istifal sebagai lawan daripada isti'la, lidahnya itu terhampar. Lidahnya terhampar. Jadi dia tidak naik, sehingga suara tidak terdengar membesar. Itu namanya istifal. Kemudian idbak, lawannya infitah. Idbak adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Ya. Sehingga idbak ini menjadikan suara menjadi sangat tebal. Sangat tebal. Adapun hurufnya kalau tadi khusus kid ya, khusus kid. Itu huruf isti'la. Kemudian huruf idbak ini ada 4. Yaitu huruf idbak ada 4, shod, dot, kemudian to dan dho. Ini huruf idbak. Kemudian lawannya idbak ini adalah infitah. Infitah. Yaitu ketika membunyikan suara itu tidak terkumpul antara lidah dan langit-langit atas itu ketika mengucapkannya, itu infitah. Atau dengan istilah lain, infitah ini terbuka mulutnya. Ya, mulutnya terbuka. Sudah. Sekarang berapa?
104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, kita sama-sama. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ya. Ya, silakan Pak Iwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Perhatikan ya. Ya ayyu itu agak ditekan sedikit ya. Kemudian unzurna wa qulun zurna. Jangan keliru dengan wa qulun zurna. Zal dan dha. Jangan tertukar ya. Wa qulu itu dha itu. Yang bertitik di atas dot, bertitik berada alifnya itu ya. Wa qulun zur. Jangan tertukar dengan do atau zal atau yang lainnya. Wa qulun zur. Ini termasuk huruf idbat. Huruf yang menempel, tapi menempelnya lemah ini. Huruf idbat itu ada 4 tadi ya. Shad, dha, ta, dha. Yang paling kuat to, yang paling lemah dha. Dha ini paling lemah. Yang pertengahan shad dan dha. Itu pertengahan. Karena itu kalau baca wa qulu zurna jangan tertukar dengan dot atau zal. Ya. Coba perhatikan ya. Ya ayyu. Ya, jadi agak ditekan gitu. Setiap yang bertasdid dalam Al-Qur'an itu bacaannya dia menekan. Ya ayyuha. Coba diulang, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Membunyikan hak juga ya. Hak itu keluarnya dari pangkal tenggorokan ini ya. Paling bawah itu. Ya ayyuhal. Lanjut ya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berikutnya
خير من ربكم idgham bi gunnahnya kurang ya. Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Coba diulang, ma yawaddu. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم Min kha ya min khairim min rabbikum. Itu dikasih sifatnya khay. Ayyunazzala أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير Na'ti bi khairin ما ننسخ من sakh ma nansakh min ayatin aw nunsiha ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ya. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. أم تريدون أن تسألوا رسولا كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Bukan faqad dhalla ya, faqad dhalla. Beda kol-kolannya. Bukan dikolkolahkan. Jadi bukan idgham itu ya. Kalau faqad dhalla itu diidghamkan. Itu harus timbul kol-kolahnya. Coba lihat kemarin yang ada edaran apa yang fotokopian. Ya, bisa dilihat ya. Dal, huruf dal ya.
halamannya 59. Dal itu punya 6 sifat. Jahar, sidah, istifal, infita, ismat, kolkolah. Ya, harus jelas kolkolahnya bila disukun. Yadkhuluna, laqad laqina, udana, yartadida minkum, sodadana. Ya, harus jelas pula kolkolahnya bila setelahnya sin seperti qad sa'alaha atau dha seperti faqad zalama. Ya, faqad zalama. Do sama dha itu sama. Dot sama dha itu makhrajnya sama. Apa sifatnya sama? Jelas. Faqad dhalla. Kan faqad dhalla. Faqad. Coba perhatikan ini ya. Lanjut ya ini ya. Qad sa'alaha atau dha seperti qad faqad zalama. Laqad zalama atau bot ya seperti faqad dhalla, harus jelas kolkolahnya. Makanya kan kemarin saya bilang jadikan rujukan ketika membaca, mudah sekali ini ya contohnya. Jadi tinggal kita semangat apa enggak ini. Ya. Jadi kalau dal mati itu tetap kolkolahnya ada. Tetap kolkolah, hanya saja kalau di tengah kalimat kolkolahnya kecil. Nah, jangan di sini kan disebutkan ya. Jadi harus jelas kolkolahnya bila disukun. Ya, bila disukun atau dot seperti faqad dhalla, faqad dhalla. Jangan faqad dhalla, keliru. Paham ya? Nah, nanti dibuka lagi di rumah. Ya, dibuka lagi di rumah. Insya Allah gampang. Ini untuk memudahkan loh, mudah sekali insya Allah. Jadi belajar misalnya kita belajar 1 tahun bisa ditembus 1/2 tahun. Ya, coba diulang itu. Ya gini ya. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqo. Haqqo ya. Itu sambil ditahan haqqo. Itu karena hurufnya 2 diganti tasdid, tapi dia tetap diberi hak untuk hidup gitu loh. Tapi karena mati maka diberi separuh haqqo. Itu kalau tasdid ya, tapi kalau ndak tasdid haqqo gitu ya, haqqo gitu. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ingat ya, qadir. Ya. Hurufnya, huruf ro apa namanya itu? Ro tipis ya. Tarqiq. Qadir. Jangan kodir, itu rok biasa itu rok Jombang itu, bukan rok tarkik gitu ya. Ya silahkan berikutnya. يردونكم من بعد إيمانكم
Kenapa? Gak cukup tuh. Itu bilang enggak apa-apa. wadda katsirun min ahlil kitab. Coba ya, sebentar ya. Ketika membaca dibutuhkan ketenangan ya. Jadi tidak tergesa-gesa. Kalau urusannya dengan wakaf itu nanti bisa diatur. Jadi saya ini memberikan contoh hanya sebatas kemauan saya begitu. Tidak harus wakaf itu seperti apa yang saya baca ini. Kalau nanti teman-teman ini ada nafas yang panjang, dipersilahkan diteruskan. Atau kalau pendek, boleh dipotong seperti itu. Contohnya begini. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Atau terus sini tidak apa-apa kalau langsung ke bil haq, tabayyana lahumul haq misalnya, tapi tidak cukup mungkin ya. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Itu. Moga silakan. Wadda katsiran Kasirum. wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara Ya. hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Ya. fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Tuqaddimu. Wa ma tuqaddimu. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Kha-nya dikasih ya, kasih hak ya. Min khairin, min min khairin. Wa ma tuqaddimu. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Li anfusikum itu ditahan ya, gunnahnya agak ditahan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Kemudian innallaha bima ta'maluna. Jangan ta'maluna ya, ta'maluna. Karena ta'maluna ya, dengan ta'maluna itu bisa merubah makna. Ya.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى Ya. تلك Nah, jangan tilka amani, jangan tilka تلك أمانيهم ya. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bala man بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره wa huwa muhsin itu bisa juga. Wa huwa muhsin berhenti waqaf, kemudian disambung dengan wa huwa muhsin dan seterusnya. Silakan. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن Ya. Wa huwa وهو muhsin. محسن فله أجره عند ربه Ya. ولا خوف عليهم ولا Ya. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى Ulangan ya, kurang ditahan nih. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Diulang. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء Ya. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب Ya. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Terkesan tergesa-gesa gitu ya. Ya, lanjut ya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ya. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ingat ya, walillahil masyriqu wal maghribu. Maghribu. Jangan dibaca maghribu. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya, berikutnya. Ya. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ballahu ma fis samawati wal ard. Ketika membunyikan ard itu ya, di bibirnya ini di anu ya, apa? Ya, ke samping wal ard. Jadi nanti akan didapatkan ketipisan daripada hamzah dan ra itu. Wal ard. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun
فيكون. Ya. السماوات والأرض فإذا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ya. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو Yukallimunallahu. Yukallimunallahu. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية Ya. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Ya. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق Sebentar. Inna arsalnaka bil haqqi. إنا أرسلناك Nah, K-nya dipendekkan. K-nya إنا أرسلناك بالحق. sebentar. Bareng sama saya ya. Inna arsalnaka ya إنا أرسلناك bil haqqi بالحق basyiran بشيرا ونذيرا wa nadhira ولا tus'alu تسأل عن أصحاب الجحيم. Ya, lanjut ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Ya.
Nasoro itu panjang. ولم نصور حتى تتبع ملتهم Ya. قل إن هدى الله هو الهدى. Jangan panjang-panjang itu ya. Itu satu alif. Huwal huda. Jadi jangan dilebih. Huwal huda. Ya keliru. إن هدى الله هو الهدى. Loh, jangan panjang-panjang, satu alif aja. Inna hudallahi huwal huda. قل إن هدى الله هو الهدى. Ya. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم Ya. ما لك من الله من ولي ولا نصير. Misalnya nafasnya tidak cukup. Terus sampai di malaka. Maka malaka itu dimatikan, malak begitu ya. Jadi misalnya wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malak. Ya, terus diulang dari malaka minallah. Pokoknya kalau diwakof itu mati. Itu cirinya ya. Kalau diwakof mati. Terlalu lama tuh. Kalau pendapatnya sampai minati ini gimana? Boleh nggak? Bagaimana? Selanjutnya nggak kuatnya minal ilm itu boleh nggak? Diulang. Tadi yang ayat berapa 120. Selanjutnya nggak kuatnya ya akan minal ilmi. Berikutnya dengan minal ilmi itu boleh nggak? Tidak apa-apa minal ilmi, tapi nanti diulang. Karena itu ada wakof mam, wakof mamnu, wakof terlarang lah itu. Iya boleh tapi. Boleh, wakofnya boleh, tapi ibtidaknya diulang, ya kan? Jadi wakof di setiap nafas kita habis, boleh di mana saja kita wakof, tapi nanti ibtidaknya mengulangnya itu harus dari kalimat, satu kalimat atau dua kalimat daripada yang kita wakof itu. Dan sangat berbahaya sekali kalau misalnya kita wakof ya sedang kemudian kita tidak menyambung dengan huruf berikutnya atau memulai dengan huruf sebelumnya. Contohnya misalnya fawailul lil musallin. Ya, udah habis itu tinggal korah-korah ya. Ya, tinggal tidur apa tinggal apa lah. Sudah. Apa celaka orang yang sholat itu kan begitu. Karena itu tidak perlu sholat kan gitu maksudnya. Nah ini jadi orang apa terusan? Itu perlunya wakof. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa sudah mahir membaca Al-Quran, tapi wakofnya masih serampangan, maka orang ini belum dikatakan bisa membaca Al-Quran. Belum dikatakan bisa membaca Al-Quran. Gimana ini? Ya. Jadi kalau begitu kita semua belum bisa. Ya belum bisa, makanya belajar kita. Ya, gitu ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.